Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Feng Zunze sedikit terkejut ketika melihat Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Yan telah diterima sebagai murid Yao Zunze yang sangat pemilih. Namun, setidaknya, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain memandangnya dengan lebih baik. Dengan mata tajam Feng Zunze, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Feng Qing'er sangat kuat. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa desas-desus tentang beberapa hal yang telah dilakukan Xiao Yan. Namun, dia telah mendengar bahwa ini karena ada jiwa yang kuat di dalam tubuhnya. Lei Zunze sudah memimpin untuk mencegahnya menggunakannya dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan tempur Xiao Yan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze menyapu pandangannya ke Xiao Yan. Dia samar-samar merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, dia kecewa bahwa riak spiritual ini bukan sesuatu yang dimiliki oleh Yao Lao. Hati-hati, jika aku menebak dengan benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah maju ke kelas Douzong setelah direndam di kolam darah gunung surga. Selain itu, seiring dengan kekuatan tempur avatarnya, kekuatannya jauh melebihi kemampuan seorang Douzong biasa. Feng Zunze memutar kepalanya dan memerintahkannya. Jika kamu tidak cocok dengannya, kamu tidak perlu berbenturan dengannya. Bakat Feng Qing'er memang kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang aku temui selama bertahun-tahun. Bahkan King Luan memang mengalami celah dengannya. Tidak memalukan jika kalah darinya. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Bahwa Wang Chen dapat meminjam bantuan kolam darah surga gunung untuk mencapai setengah kaki ke kelas Douzong. Dengan bakat Feng Qing'er yang bahkan lebih menakutkan, itu bukan tugas yang mustahil untuk melakukan terobosan ke kelas Douzong sekaligus. Namun, avatar yang disebutkan dari mulut Feng Zunze membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, Xiao Yan mengangguk di permukaan. Namun, tubuhnya diam-diam sedikit meluruskan. Feng Qing'er memiliki kesombongannya sementara Xiao Yan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunze. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiao Yan sendiri harus tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Xiao Yan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang ia inginkan adalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yao Lao. Ini terutama terjadi di depan Feng Zunze. Xiao Yan dengan lembut menghisap nafas udara. Dia mengatupkan tangannya, dan seorang penguasa Suan Heavy berwarna hitam gelap muncul dan muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga bisa menggunakan penguasa Suan berat ini sesuka hatinya. Kaki Xiao Yan melangkah melalui udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di arena. Dia mengangkat matanya, melihat gadis berpakaian penuh warna, angkuh di depan sebelum menggunakan beberapa kekuatan untuk mengambil gagang penguasa. Atmosfer sekitarnya secara bertahap menjadi tegang setelah pendaratan Xiao Yan di arena. Siapapun bisa merasakan suasana pedang di dalam stadion. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Tidak ada yang bisa membandingkan dengannya bahkan di antara 4 pavilion. Dikabarkan bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan penatua pavilion petir angin,
yang telah mencapai tingkat 2 bintang Douzong, dan berakhir dengan undian. Pada saat itu, dia belum melakukan terobosan kelas Do Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seseorang. Apalagi, saat ini dia telah secara resmi melangkah ke level ini. Kekuatan bertarungnya secara alami akan lebih kuat. Tentu saja, Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi kuat, tapi Xiao Yan juga tidak lemah. Dia mungkin dengan cepat bangkit baru-baru ini, tetapi hal-hal yang telah dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak ia tiba di kota Tianbei, ia mengalahkan kejeniusan klan Hong Chen, dan telah membunuh Chen Yun dan Hong Tianxiao, dua ahli kelas Zhongdo asli, serta dengan paksa mematahkan formasi penjara petir 9 surgawi yang didirikan oleh 3 sesepuh besar dari Paviliun Utara Petir Angin. Pada akhirnya, ia bahkan berhasil melarikan diri dari tangan Fei Tian. Setiap tindakan ini hanya dapat digambarkan sebagai mengejutkan dari sudut pandang pengamat. Meski sebagian besar orang lupa bahwa semua ini dilakukan dengan bantuan tubuh spiritual yang kuat dari desas-desus, ini tidak sepenuhnya menghapus kemampuan Xiao Yan. Saat ini, kedua orang dari generasi muda, yang memiliki reputasi besar, bertemu di Gunung Kilat ini. Siluet untuk suasana di arena adalah sesuatu yang dapat dengan jelas dirasakan bahkan oleh mereka yang berada di tribun. Tentu saja, pertukaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal pertemuan Paviliun Besar 4 musim ini. Kemungkinan tidak ada satu orang pun yang tidak ingin tahu siapa pemenang akhir dalam pertempuran antara dua anggota teratas dari generasi muda di wilayah utara. Cukup banyak orang merasakan darah mereka mendidih ketika mereka memikirkan hal ini. Xiao Yan dan Feng Qing'er mungkin mewakili kekuatan tempur tingkat puncak antara generasi muda dari wilayah utara. Meskipun Fei Tian merasa sangat tidak mau setelah mendengar kata-kata Lei Zunze, dia hanya bisa dengan kejam melambai pada Xiao Yan, berbalik dan kembali ke tempat duduknya sambil merasa marah. Lei Zunze mengabaikan Fei Tian, yang dipenuhi dengan kemarahan. Tatapannya acuh tak acuh menyapu Xiao Yan. Segera, dia melirik Feng Zunze dan alisnya tanpa sadar merajut. Sampai saat ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Zunze tiba-tiba melangkah maju dan kembali Xiao Yan. Selain itu, dia sangat berkeras pada keselamatannya. Pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi. Siapakah bocah ini bagi Feng Zunze? Lei Zunze bergumam di hatinya sambil merasa tersesat. Dia menoleh dan melirik Fei Tian di samping. Dia berbicara dengan suara lemah, apa yang harus dimarahi? Qing'er bertarung untuk menggantikanmu, dan bahkan membantu kamu menghindari reputasi buruk. Bocah itu sangat keji. Bahkan penatua Chen Yun telah mati dengan tangannya. Jangan bilang kalau kita akan meninggalkan sesuatu seperti itu. Fei Tian berbicara dengan suara serius. Jika kamu merasa bahwa memulai perang dengan Paviliun Bintang Jatuh menguntungkan kita juga tidak boleh membiarkan masalah ini berakhir, Lei Zunze dengan dingin mencela. Fei Tian merasa bosan ketika dia mendengar ini. Dengan segera, dia dengan enggan mengertakkan giginya. Penampilan Feng Zunze telah benar-benar menghentikan pemikiran Paviliun Petir Angin untuk membunuh Xiao Yan. Namun, baling-balingnya buta dalam pertukaran saat ini. Tidak dapat dihindari jika seseorang terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zunze tidak bisa mengatakan apa-apa. Sebuah pandangan menyeramkan melintas mata Lei Zunze. Dia melirik Feng Qing'er menghadap Xiao Yan di arena saat berbicara dengan suara rendah dan dalam. Apa maksud ketua? Fei Tian terkejut dan langsung menyipitkan matanya. Aku sudah menginstruksikan kepada Qing'er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan.
Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Dousong, dia tidak dapat memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia mungkin tidak cocok untuk King Er, apalagi, cedera adalah hal yang biasa dalam perkelahian. Lei Sunze perlahan-lahan membiarkannya. Fei Tian sedikit mengangguk, senyum sinis muncul di wajahnya. Xiao Yan telah menyebabkan dia kehilangan banyak wajah. Bagaimana reputasinya dapat bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Feng King Er mengangkat matanya yang cantik sedikit di arena di mana ada suasana pedang yang ditarik. Dia melihat Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di kolam darah Gunung Surga. Tidak heran dia penuh percaya diri ketika dia datang ke Gunung Petir. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil mendapatkan Feng Sunze untuk berdiri di belakangmu, kamu mungkin terlalu naif jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan ini untuk berperilaku mengerikan di Gunung Petir tanpa rasa takut. Feng King Er suara masih begitu jelas dan manis. Dia seperti Phoenix yang memancarkan aura mulia, yang sulit disembunyikan. Xiao Yan muncul seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Matanya dengan tenang mengamati dia. Doki yang agung dalam tubuhnya seperti ular yang terbangun dari hibernasi karena perlahan-lahan beredar. Menyusul lonjakan dokinya, aura yang kuat diam-diam dipancarkan, mengisi keawan. Berdasarkan pengetahuan aku tentang kamu, tampaknya kamu adalah seseorang yang hanya dapat mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi untuk diri sendiri. Itu adalah kasus dengan tubuh spiritual itu, dan sekarang itu sama dengan Feng Sunze. Dengan kata lain, ini mungkin bisa disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak dengan cara arogan. Hari ini, bagaimanapun, cara kamu ini tidak berguna. Tindakan tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng King Er menjadi vertikal saat dia dengan dingin tertawa. Dia tidak suka tekanan ini, yang berasal dari generasi yang sama dengannya, mengungkapkan cara yang tidak disukai seperti itu di depannya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Feng King Er. Tiba-tiba, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, "Tidak disangka bahwa kamu adalah wanita yang sangat berisik. Karena ini kasusnya, aku juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak memiliki paviliun petir angin atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif pria lain mungkin menjadi pilihan terbaik kamu dengan penampilan kamu." Rasa dingin perlahan melesat di wajah Feng King Er yang sangat cantik. Matanya yang cantik dengan dingin memelototi Xiao Yan sebagai aura megah yang tidak kalah dengannya meledak dengan suara gemuruh seperti gunung berapi yang meletus. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan dingin. Sesaat kemudian, busur es dingin terangkat di wajah Feng King Er. "Percayalah, kamu akan menyesal bahwa kamu mengucapkan kata-kata itu." Xiao Yan hanya tersenyum. Suaranya yang lembut berisi sejenis nada tekanan yang tidak sedikit pun untuk menyerah. "Aku menunggu kamu." Setelah kata-kata Xiao Yan diucapkan, kedinginan di wajah Feng King Er menjadi lebih padat. Matanya yang cantik juga perlahan tertutup. Suasana di stadion tiba-tiba menjadi tegang begitu dia menutup matanya. Niat membunuh yang tajam yang mendinginkan hati seseorang menyapu udara. Wosh! Feng King Er menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat dalam diri mereka telah mencapai puncaknya. Setelah perubahan hijau perak di mata Feng King Er, badai doki berwarna hijau tua langsung meletus di tengahnya. Sebuah petir samar perak melintas di dalam badai sementara suara gemuruh keras menyebabkan hati seseorang bergetar. Badai doki yang sangat besar hampir mencapai 100 kaki.
Semua orang di stadion benar-benar terkejut ketika mereka melihat tekanan energi yang menyebar dari sana. Adegan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng Qing'er dengan sepenuhnya mengandalkan Doqi di dalam tubuhnya. Doqi dalam tubuhnya benar-benar luas dan megah. Sebuah kekuatan hisap liar yang dipancarkan dari badai Doqi, dan stadion kayu Slifer yang keras tampaknya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan merobek dari badai liar. Retak tebal menyebar. Seluruh arena mulai bergetar saat ini. Tubuh Xiao Yan sepertinya melekat ke arena. Tubuhnya tetap sepenuhnya masih terlepas dari bagaimana badai itu disedot. Tatapannya erat terkunci ke badai. Dia samar-samar bisa melihat sosok buram dalam badai. Petir angin Doqi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyempit saat dia mempelajari cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin padat Doqi. Ini bakat pelatihan Feng Qing'er memang agak menakutkan untuk dapat menggabungkan sempurna dua Doqis yang sama sekali berbeda. Ketangkasan angin dan kekuatan petir yang hebat. Kedua afinitas yang berbeda ini sempurna bergabung dan kekuatan yang meletus dari mereka secara alami jauh dari apa yang biasa Doqi dapat dibandingkan dengannya. Tidak mengherankan jika Feng Qing'er memiliki kemampuan khusus untuk menantang seluruh kelas. Ini mirip dengan Xiao Yan Doqi yang dicampur dengan keberadaan api surgawi, memungkinkan kekuatan Doqi menjadi luar biasa. Ini juga kartu truf Xiao Yan ketika dia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melebihi dirinya. Mantra api saat ini adalah kelas di tingkat rendah. Namun, dengan mengandalkan keanehan mantra api, itu sebanding dengan metode Qi kelas menengah. Dalam hal metode Qi, Xiao Yan tidak mendapatkan keuntungan lebih dari Feng Qing'er. Setelah semua, dengan dukungan dari petir angin pavilion dan bakatnya yang luar biasa, metode Qi yang dia latih kemungkinan akan menjadi tingkat yang sangat tinggi, dan kemungkinan akan jauh lebih baik daripada seorang Do Zong biasa. Dalam hal teknik Do, kedua pihak memiliki langkah utama mereka sendiri. Jika mereka tidak saling berhadapan, mungkin sulit untuk menentukan pemenang akhir. Zing. Sementara Xiao Yan menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya, kain berwarna-warni tiba-tiba melesat keluar seperti panah dari badai berputar besar. Cahaya bersinar terang yang melekat padanya saat menembus badai. Ini meroket melalui langit saat dengan kejam melesat menuju lokasi Xiao Yan. Kain berwarna-warni, yang membawa cahaya petir, berjalan dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiao Yan. Segel tangan Xiao Yan berubah karena kain berwarna-warni ini yang mengandung cahaya petir yang kuat. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain berwarna-warni itu dengan keras menghancurkan ruang yang terdistorsi. Namun, itu melenceng dari posisi semula, dan kebetulan terbang melewati bahu Xiao Yan, nyaris hilang. Cahaya petir di atasnya telah menyebabkan rambut di lengan Xiao Yan berdiri ketika kain itu lewat. Huff! Mendengus dingin yang dipancarkan dari badai ketika kain berwarna-warni dengan mudah dihindari oleh Xiao Yan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna yang memiliki kecerdasan. Setelah itu, ia menembak ke arah punggung Xiao Yan. Jari kaki Xiao Yan bergerak setelah merasakan desakan angin di belakangnya. Tubuhnya muncul beberapa meter jauhnya. Zing! Kain berwarna-warni bergetar sekali lagi dan bergegas keluar. Ini ditembak setelah Xiao Yan seperti belatung di tulang seseorang. Kain berwarna-warni mungkin tampak seperti kain biasa, tetapi itu memancarkan rasa dingin yang tidak jelas ketika memotong melalui udara. Itu tidak tampak seperti kain belaka. Sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan Doqi yang kuat yang dibawanya, kain bisa dengan mudah menembus batu. Seorang ahli biasa, Do Huang,
kemungkinan besar akan melihat darah jika mereka melakukan kontak dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja stabil ketika angin deras ditularkan lagi. Dia mengerutkan kening saat api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Segera, dia meraih tangannya di belakangnya dan dengan kasar meraihnya. Blaar! Tangan Xiao Yan secara akurat meraih kain berwarna-warni yang melesat. Kekuatan yang kuat itu terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Namun, dengan api yang mengelilingi tangannya, doki yang kuat dengan cepat dipanggang oleh api hati teratai kaca ke dalam kehampaan. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia mengambil kain berwarna-warni. Kekuatan kuat yang dikandungnya menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Namun, dengan api yang mengelilinginya, doki yang kuat itu dengan cepat dipanggang ke dalam kehampaan oleh nyala api hati teratai kaca. Tawa dingin dipancarkan oleh Xiao Yan saat ia mengambil kain berwarna-warni. Doki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain berwarna-warni dan dengan kasar menarik. Dentang. Kain itu ditarik sampai benar-benar lurus, bahkan suara logam samar muncul dari sana. Sisi lain dari kain, yang menghilang ke dalam badai berguncang dengan kekuatan besar. Bahkan badai doki yang sangat besar tampaknya telah bergeser agak jauh karena ini. Kain itu benar-benar lurus karena memancarkan suara berderak di bawah dua kekuatan yang menakutkan. Vena di tangan Xiao Yan bergerak saat ia terus-menerus bermanuver dengan dokinya. Di sisi lain, badai doki mulai berputar bahkan lebih cepat. Kekuatan menarik yang dipancarkan dari menjadi lebih intens. Dentang. Meskipun kain berwarna-warni bukan barang biasa, itu tidak dapat bertahan ditarik kedua arah oleh dua elit Dosongs. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah-tengah kain. Setelah itu, suara jernih terdengar saat kainnya robek. Xiao Yan dan Feng Qing'er mengambil beberapa langkah mundur sebelum mereka akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Warna-warni dominasi burung Phoenix. Kain berwarna-warni baru saja tercabik ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, seseorang dapat mendengar suara swoosh, swoosh, yang berulang-ulang karena banyak pakaian berwarna-warni yang terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu ke arah Xiao Yan dari segala arah. Kesendirian melintas di matanya saat dia menyaksikan pemandangan penuh warna yang menutupi langit. Penguasa yang berat di tangannya dengan cepat menarik banyak orbit saat figur penguasa dengan cepat muncul. 6 pengatur tubuh bersama-bersama. Dentang berdentang berdentang dentang berdentang. Kain berwarna-warni mengalir turun seperti hujan dari segala arah, segera memukul bayangan penguasa, yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara yang jelas terus-menerus bergaung di sekitar stadion. Kain berwarna-warni itu mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Meskipun mereka akan diblokir oleh pertahanan bayangan penguasa padat setiap kali, kekuatannya masih membentuk banyak retakan di tanah kayu perak Xiao Yan berdiri di atas. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali terguncang sampai mereka tenggelam ke dalam kayu perak. Berderit-berderit, tak terhitung jumlah orang tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian berwarna-warni mengalir turun dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan penguasa melingkar. Mereka membawa gelombang suara jernih saat mereka menghancurkan arena kayu perak sampai menjadi lebih dan lebih menyedihkan. Dentang. Kain berwarna-warni lainnya dengan keras menabrak pertahanan bayangan penguasa. Kekuatan luar biasa di dalamnya menyebabkan pertahanan bayangan penguasa melingkar bersama dengan Xiao Yan untuk dihancurkan dengan keras ke tanah. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat lubang setinggi 10 kaki. Meskipun Xiao Yan dipaksa ke tanah, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang.
Dia jelas mengerti bahwa meskipun serangan sebelumnya muncul seperti badai kekerasan, itu tidak menyebabkan Xiao Yan banyak membahayakan. Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain. Suara pekikan terdengar menyakitkan telinga. Fluktuasi doki yang besar dan kuat dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, tak terhitung banyaknya kain berwarna-warni yang meresap ke langit, tiba-tiba terjerat bersama. Dalam sekejap, itu membentuk burung phoenix warna-warni setinggi 100 kaki di depan mata semua orang. Burung-burung phoenix yang penuh warna benar-benar dibuat dari kain. Namun, badai doki yang sangat besar tiba-tiba hancur saat itu terbentuk. Badai berubah menjadi pilar doki 10 kaki yang melesat ke dalam tubuh burung-burung phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Pengorbanan petir angin. Disintegrasi badai doki mengungkapkan Feng King Air di dalamnya. Jarinya menunjuk pada burung-burung phoenix warna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar terbang dari jari. Akhirnya, mendarat di tubuh burung-burung phoenix yang berwarna-warni. Kekuatan kehidupan yang terbentuk di burung phoenix berwarna-warni seperti setetes darah segar mendarat di tubuhnya. Banyak yang tidak percaya pada orang lain. Aura megah yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan penuh kekerasan. Jari pembunuh angin. Tubuh Feng King Air ditunda di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak mulia dan angkuh sebagai dewa wanita. Jarinya menunjuk ke lubang setinggi 10 kaki di bawah saat dia mengeluarkan teriakan dingin. Burung-burung phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan suara keras dan jelas ketika tangisannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang megah, menakutkan, terbentuk di mulut burung phoenix yang berwarna-warni. Dengan cepat menyusut sesaat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat itu ditembak keluar dengan suara swoosh. Xiao Yan, satu jari akan mengambil hidup kamu. Suara dingin Feng King Air terdengar bergema di atas langit sementara sinar cahaya melesat, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari pembunuh angin, salah satu teknik Dou yang paling mematikan dalam paviliun petir angin. Suara udara yang dihirup berulang kali muncul di stadion ketika suara Feng King Air muncul. Jelas, semua orang akrab dengan jari yang indah ini. Feng Zunze, yang sudah kembali ke tempat duduknya beberapa waktu lalu, menyempitkan kedua matanya pada saat ini. Tubuhnya membungkuk ke depan. Angin berputar berwarna hijau tua berlama-lama di jarinya seperti roh. Namun, cahaya samar-samar berkelap-kelip di atas tangan Lei Zunze di samping ketika Feng Zunze's doki berfluktuasi. Jelas, jika Feng Zunze menyerang pada saat ini, sepertinya dia akan segera menghentikannya. Kecepatan cahaya sangat menakutkan, sepertinya menembus ruang angkasa. Dalam sekejap, itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tanpa ujung runtuh. Banyak suara-suara menyesal segera terdengar dari sekitar arena ketika mereka melihat pertahanan bayangan penguasa runtuh. Namun, ocehan mereka baru saja terdengar ketika lotus api hijau giok yang indah dengan tenang muncul dari bayangan penguasa. Kelopaknya terbuka, menyebabkannya tampak sangat cantik. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.